Pemirsa, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap yang memayungi sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan terus bertambah. Sekarang hampir menembus 530.000 orang. Korban meninggal mencapai 19 orang dan gara-gara asap yang tak kunjung mereda ini, Presiden Joko Widodo mempersingkat kunjungannya di Amerika Serikat dan berkantor di daerah yang terkurung asap. Nyawa Ariga Fatina Ramadhani tak tertolong. Bayi berumur 15 bulan ini meninggal setelah menderita sesak nafas dan panas tinggi. Beberapa bulan ini, asap betah mengurung kota Palembang akibat kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap tadi menjadi pencetus sakitnya Ariga hingga meninggal dunia. Korban meninggal akibat asap di Sumatera dan Kalimantan sekarang sudah mencapai 19 orang. Belum lagi yang menderita ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Di Sumatera Selatan, penderita ISPA lebih dari 115.000 jiwa. Total di 6 provinsi hampir menembus 530.000 jiwa. Pemerintah memberi perhatian lebih untuk menangani kasus asap ini. Presiden Joko Widodo memutuskan mempersingkat lawatannya ke Amerika Serikat untuk memimpin secara langsung di lapangan. Dari Washington DC, Presiden Jokowi ke Palembang dan berkantor di sana. Seperti biasa, Presiden mengecek langsung pekerjaan anggota kabinetnya menangani asap dan korban asap. Dan untuk membahas penanganan terhadap korban asap, kami telah mengundang Direktur Penyihatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan, yakni Pak Imran Agus Nurali. Lalu ada Hussein Abdullah, staf khusus Wakil Presiden, dan hadir pula Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo, serta Hedi Lukito, pemimpin redaksi Gatra. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Sebelum kita mulai, kami akan sampaikan apa yang terjadi di Paripurna DPR pada hari Jumat. Pimpinan Dewan memakai masker. Saya tidak tahu orang melihatnya sebagai simpati, sinisme, atau apa ini? Kalau dia melihat posisi DPR yang tidak populer di masyarakat, kalau saya sih melihatnya orang malah akan jadi bahan olok-olokan ini. Karena kalau dicek-cek itu banyak sekali anggota DPR yang punya kebun sawit. Oke. Jadi ini maksudnya mungkin tidak untuk jadi bahan olok-olokan. Ya, sih mau cari simpati kali ya, mau cari simpati pada publik ya, pada rakyat, tapi saya kira yang didapat akan sebaliknya, gitu kan. Kalau mencari simpati mestinya bertindak langsung, tidak dengan cara pakai masker di sidang kayak gitu. Kalau TB Hasanuddin kan bilang ini pimpinan DPR katanya gagal pikir gitu kan istilahnya, dia istilahnya Fadlijon dulu gagal paham gitu kan. Gagal paham. TB Hasanuddin menilai itu gagal pikir. Kalau saya ini gegar pikir, jadi gegar pikir ya, sok mereka mau berbuat apa tapi nggak jelas, akhirnya cuma pakai masker saja, bisanya pakai masker gitu kan. Iya. Walaupun masyarakat itu nggak bodoh ya, pada saat mereka melakukan ini Presiden malah ada di sana. Bahkan sampai tidak pakai masker masuk ke daerah asap untuk menengok korban. Jadi ini bahwa kemudian asap memang menjadi concern semua pihak sekarang ini. Kalau kemudian Dewan juga concern, masuk akal gitu ya, Mas Ucen ya. Tapi saya untung keduluan Mas Bambang tadi, karena memang Pak Jokowi atau sengaja tidak mau bicara dulu sampai Mas Bambang bicara gitu kan. Ternyata saya sepaham bahwa Pak Jokowi lagi di lapangan, terus yang lain atraktif seperti itu, ya tentu respon publik akan meaningnya macam-macam. Dan yang saya lihat tadi, masker sudah bukan di sini, tapi dipindahin ke mata, saya lihat tadi. Di sosmed ya. Di sosmed, ngeri juga. Oke, kalau lihat masker itu, yang banyak ke lapangan soalnya ini pasti Kementerian Kesehatan kan mau tidak mau, karena orang yang terdampak cukup banyak yang kena ISPA 530
orang mungkin cukup itu besar. jumlah kasus. Jadi mungkin ada orang yang bolak-balik bisa saja. Jadi Pak Imran bilang pasti lebih dari itu sebenarnya. Maksudnya 530.000 itu mungkin orang yang tidak hanya satu orang, tapi mungkin dia bisa mondar-mandir dia ya. Tapi kalau lihat masker yang dipakai anggota dewan itu masker yang memadai untuk ada di daerah asap? Kalau saya tadi melihat sih itu contoh masker ya yang disebut contoh yang masker, dipakai. Jadi ada N95. Maksudnya contoh masker itu harganya mahal gitu, Pak? Ada yang mahal, ada yang murah. Oke. Ya N95 itu yang kaku dan itu mikronnya kecil. Itu memang kita lebih prioritaskan untuk petugas kesehatan maupun petugas yang menyemprot, yang dia mau tidak mau kan harus minim sekali ya, karena kalau dipakai waktu lama itu akan sesak karena tidak ada udara sekalipun masuk. Oh gitu, jadi yang sekarang yang dikirim ke daerah-daerah terdampak asap itu masker yang jenis apa, Pak? Ya kebanyakan jenis masker kesehatan atau masker bedah ya. Yang biasa itu yang tipis itu? Yang hijau itu memadai untuk menutup? Sebenarnya ya tidak memadai kalau memang ISPU-nya yang ngetopnya ISPU itu cukup sudah di atas 300 gitu ya. Itu disarankan memang tidak beraktivitas keluar. Lebih baik memang menghindari atau meminimalisasi dia terkena udara berasap tadi. Oke, iya. Mas Mamang, apa sih bedanya kalau kita pikir-pikir ya sebelum Pak Jokowi ke sana dan sesudah Pak Jokowi ke sana? Saya pikir sih mungkin yang kerasa perbedaan itu adalah beberapa fakta jadi lebih jelas. Contohnya kan Pak Jokowi ke sana, dia datang ke puskesmas rumah sakit ternyata nggak ada pasien. Sementara sebelum ini kan beritanya seolah-olah di sana udah penuh, antri dan sebagainya. Karena ternyata problemnya lain lagi, banyak orang nggak mau tinggal di rumah singgah, tidak mau tinggal nginap di rumah sakit. Mereka memilih tinggal di rumahnya. Nah, kalau dengan informasi seperti itu kan nanti penanganannya juga beda. Mungkin kita akan membantu rumah-rumahnya supaya lebih bebas asap. Dikasih air purifying gitu ya? kan? Mungkin air purifying. Tapi menurut saya ini penting ya, karena saya tuh riset sedikit. Saya khawatir apa yang terjadi di Rusia tahun 2010 itu kalau kita tidak belajar dari pengalaman mereka bisa terjadi di sini. Jangan salah loh. Tahun 2010 itu berbagai riset menyatakan sampai lebih dari 55.000 orang meninggal. Ya, walaupun memang itu kombinasi antara asap dan udara panas. Ya. Tapi saya kira mungkin dari tim kesehatan pemerintah perlu mempelajari kembali apa yang terjadi di Moskow di Rusia pada tahun 2010. Sebelum mempelajari mungkin apa yang sudah dilakukan gitu ya dalam sekian bulan, 4 bulan ya kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya kesehatan kita sudah bergerak, sudah berbuat mulai dari bulan Juli ya, kesehatan di daerah. Apa yang kemudian dilakukan? Ya dengan menyiapkan sarana kesehatan, fasilitas kesehatan sudah, terutama juga tadi obat-obat yang dianggap tadi ISPA, kemudian masker sebagainya. Kemudian juga menyiapkan petugas untuk melakukan sosialisasi pada tingkat ISPU berapa sebaiknya masyarakat itu tidak beraktivitas keluar, kemudian banyak minum. Di tingkat ISPU berapa kalau orangnya di daerah perkebunan, bagaimana dia tahu ISPU-nya berapa saat itu? Ya memang informasi ini kan ISPU memang bukan istilahnya harus kelihatan, Pak. Mungkin informasi melalui tingkat pemerintahan lokal ya, mulai dari kelurahan sampai desa sebagainya. Tapi masih mengerahkan para petugas yang memang ada di situ, belum dari luar daerah. Masih sifatnya tingkat di kabupaten kota dengan di masing-masing tempat ya. Masih cukup memadai. Belum ada ya peralatan yang mobile yang bisa dibawa ke daerah-daerah yang diduga pekat untuk langsung bisa ada readingnya gitu. Berapa? Untuk pemeriksaan itu ada yang mobile, ada yang permanen ya. Dan yang mobile kita tempatkan di UPT kita, jadi unit pelaksana teknis. Kita beberapa tempat. Kalau sudah mulai ada, kan yang rutin itu sebenarnya dari BPHLD, dari Badan Lingkungan Hidup Daerah, yang mereka secara rutin setiap hari kan kayak di Jakarta juga ada di Lingkar di dekat Gambir itu ada. Ya Mbak, soal angka ya, angka sekarang kan masih di angka 530-an. Iya. Jujur aja saya sangat meragukan karena itu angka didapat ke kunjungan ke puskesmas ya. Tidak semua orang sakit di negara kita itu datang ke dokter ke puskesmas. Kalau melihat angka kawasan yang terpapar itu sekitar 43 juta, yang sakit cuma 500.000, itu terlalu kecil. Dugaan saya 4 kali lipat dari 500.000, dugaan saya ya. Jadi mestinya Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya agak lebih agresif. Jadi dalam hal ini saya sih agak
menyayangkan keterlambatan penanganan di lapangan ya. Jadi langkah Presiden jauh lebih cepat dibanding langkah aparat-aparat di tingkat bawah, terutama di Pemdanya, Pemda kabupaten maupun gubernur. Sehingga ya Presiden itu kayak jalan sendiri saja. Tidak ada action yang nyata di tingkat kabupaten maupun gubernur untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya bencana itu yang dilakukan kan bukan cuma pemadaman. Ya. Ada evakuasi korban itu loh. Ya. Nah itu tidak dilakukan oleh Pemda setempat barangkali. Mungkin beda Itu. ya bencana yang asap dengan bencana gempa bumi, bencana gunung merapi. Oh iya betul. Tetapi korbannya sekaligus. pasti ada juga gitu kan. Tapi artinya Dan tidak ini- evakuasi sekaligus yang memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena kita berhitung faktor risiko. Oke. Faktor risiko pada yang kelompok rentan, bayi, balita, orang tua. Dan itu Depkes sudah memadai gitulah. Ya kita sudah menjelaskan. bertahap ya, memang mengevakuasi bertahap. Mulai dari di fasilitas kesehatan sendiri kita siapkan, kemudian yang relatif kemarin sebelum adanya nanti pindah kita evakuasi besar-besaran, kita menyiapkan tempat-tempat yang memang diakomodir. Jadi menjadi sekarang ini ada semacam berapa rumah singgah. shelter? Ada berapa rumah singgah? Yang kita hitung tidak berapa banyak rumah singgah, tapi seberapa besar Daya tampungnya. tempat-tempat itu. Jadi ada kayak di Riau, aula gubernuran itu dipakai dan itu bagus. Daya tampungnya berapa itu? 3.000-an. Total rumah shelter yang ada. Wah, kita belum menghitung sih ya, semua. Tapi kalau tadi Tapi kenapa dikunjungi Presiden Jokowi kok nggak ada kosong orang ya? ya? Iya, Karena habis hujan. timingnya pas ke sana mungkin sudah hujan sehingga mereka pulang. Kemudian juga ada sih yang kita laporan di awal-awal itu sudah ada kunjungan-kunjungan yang yang membawa bayi, balita, ibu hamil sebagainya. Banyak nggak sih sebenarnya? Ya ada, ya kita tidak bilang hitung banyak, mungkin dari sisi jumlah itu ada pas kunjungan dari kita kan dari Kementerian Kesehatan juga ada yang ke lapangan juga dan pada saat sana ada kunjungan juga. Tapi saya penasaran nih Mas, kalau kita riset misalnya bulan lalu di California itu ada kebakaran hutan dan asap, itu dievakuasi, diungsikan tuh 23.000 orang. Ya, sementara ya itu tadi saya bilang tahun 2010 di Moskow itu, di Rusia itu akhirnya dinyatakan bahwa yang meninggal akibat asap itu lebih dari 55.000 orang. Apa kita jangan-jangan underestimate ini? Jadi kita nganggap nggak bahaya gitu sehingga merasa tidak perlu diungsikan atau tidak perlu. Kita boleh tanya staf Iya. khusus Wapres ya kalau itu ya. Ya, jadi saya kira menarik tadi dua catatan saya, Pak, dari perbincangan ini. Pertama, memang kita harus belajar dari kasus di Rusia itu yang 2010. Dan ini masukan yang sangat penting buat Departemen Kesehatan. Karena kalau angka kunjungan yang kita jadikan acuan 530.000, memang agak riskan juga. Artinya kita jangan sampai membiarkan masyarakat itu, terutama yang masih balita dan anak-anak itu akan menderita penyakit katakanlah paru-paru ke depannya. Dan ini Saya kan, khawatir sosialisasinya nggak jalan dulu. jadi memang harus proaktif, terutama Departemen Kesehatan itu atau Dinas Kesehatan dibawa untuk melakukan sweeping door to door, melihat situasi di bawah, terutama di daerah-daerah yang ispunya mengkhawatirkan, itu mungkin diprioritaskan ke sana. Kesan bahwa kemudian pemerintah terlambat atau mungkin menganggap kurang cepat lah ya, kurang sigap. Sebenarnya tidak terlalu serius di awal gitu. Nah, tetap serius karena itu kan awalnya kan masing-masing daerah dulu, desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi, dan semua bergerak. Pemerintah pusat ini sebenarnya awalnya sifatnya kan membackup, tetapi ini kan harus kita lihat bahwa kondisi alam ini dengan El Nino sangat luar biasa. Tahun lalu, tahun sebelumnya, mungkin 3 tahun lalu kebakaran hutan juga, tetapi kebakaran itu bisa lebih cepat selesai karena hujannya mungkin Agustus atau sebelum September sudah merata. Setuju bahwa pemerintah pusat cepat ya, bahkan Presiden itu di hari-hari pertama tuh langsung berjalan di sana. Hanya persoalan di lapangan. Tadi setuju Mas Bambang, kenapa tidak dilakukan evakuasi itu loh? Itu saya kira standar yang prosedural yang sangat standar. Bahwa ketika ada asap yang membahayakan kesehatan, warga itu otomatis dievakuasi, dijauhkan dari tempat bahaya. Itu logika yang lurus saja, Pak. Jadi ketika tidak ada evakuasi di tempat asap, itu kesalahan prosedur. Orang harus bertanya-tanya kenapa begitu ya. Kesalahan prosedur penanganan bencana. Saya akan ke Pak Imran nanti ya, tapi ya kita jeda dulu ya. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.